Halo, malam. Apa kabar? Baik, apa kabar dokter? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ini malam ini kita ngebahas soal fantasi seks bersama dengan pasangan. Jadi aku mengajak Oke, pasanganku. baik. Jadi Aku canggung. iya, di sini ada suamiku Aryo dan kita karena ngebahas ini nih topiknya relate mungkin di malam Jumat ya dok. Jadi kita mau Ya, ngebahas seputar fantasi gitu ya, dunia fantasi. Kalau boleh tahu dok, emang apa sih dok fantasi seksual itu? Memangnya ada yang tabu kah atau sebenarnya itu wajar saja dok? nah, definisi dari fantasi seksual adalah suatu gambaran mental atau pola pikir erotis yang dilakukan oleh seseorang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan seksualitas. Dalam hal ini untuk menciptakan dan meningkatkan hasrat seksual dan bangkitan seksual. Nah, memang fantasi seksual ini berjalan beriringan dengan hasrat atau libido seksual, ya. Dan biasanya dilakukan oleh mereka yang gairah seksualnya rendah, gitu. Jadi dia berfantasi untuk bisa meningkatkan libido atau hasrat seksualnya. Dan sebetulnya hal ini wajar ya. Semua orang, baik laki-laki, perempuan, pasti berfantasi seksual. Kenapa? Karena hal ini didorong oleh hormon seksual ya. Hormon testosteron baik itu di laki-laki maupun di perempuan. Perempuan juga memiliki hormon testosteron, tapi jumlahnya tidak sebanyak laki-laki. Nah, apa fungsi testosteron pada perempuan? Tujuannya adalah fungsinya untuk supaya perempuan bisa memiliki gairah seksual, ya. Nah, yang kedua, faktor lainnya yang bisa membuat seseorang berfantasi seksual adalah karena adanya rangsangan yang diterima. Misalnya dia melihat seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan yang ganteng atau cantik, yang memiliki daya tarik seksual, ya. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh pengalaman seksual sebelumnya, gitu. Sampai di batas mana nih dok kalau fantasi seksual itu dianggap masih wajar? Karena kan tadi sebenarnya ya itu dorongan aja, mungkin perempuan Iya, butuh fantasi gitu karena mungkin tadi yang dokter bilang ada hormon-hormon yang rendah, iya. tapi di batas mana dok? Oke. Nah, jadi berdasarkan penelitian, sebetulnya jika dibandingkan laki-laki, perempuanlah yang paling sering melakukan fantasi seksual. Oh Kenapa? gitu? Oh ya? Oh gitu Oh ya? ya? Oh gitu. Iya. Abis ini kita Apalagi, ngomong. Oke. Abis ini kita ngobrol ya. Kita butuh ngobrol. Ini tuh toh. Terus? apalagi terutama untuk perempuan yang masih single, dia akan lebih sering berfantasi terutama di masa suburnya dari saat siklus haidnya, gitu. Nah, jadi sebetulnya fantasi seksual ini memang hal yang wajar ya. Jadi kalau misalnya dilakukan oleh perempuan, bisa saja sebabnya karena kita tahu ya bahwa perempuan khususnya di Indonesia ya, karena kultur sosial di mana perempuan itu masih tipe yang menerima, yang nerimo ya. Jadi inisiatif seksualnya mungkin masih ada rasa kekhawatiran kalau perempuan punya inisiatif lebih besar dibandingkan laki-laki ya. Padahal perempuan juga punya tuh hasrat seksual ya. Nah, kemudian perempuan juga memiliki beberapa hambatan ya. Misalnya hambatan dalam mencapai orgasme. Banyak perempuan yang sudah menikah bertahun-tahun ternyata mereka belum pernah merasakan yang namanya orgasme. Dan perempuan ini dia sungkan untuk mengatakan kepada suaminya. Takutnya dianggap aneh, takutnya dianggap tidak bisa menikmati suatu hubungan seksual, ya. Padahal penyebabnya bisa saja ada di pihak suaminya, ya. Pertama, kemungkinan karena foreplay-nya belum optimal. Kan laki-laki kan biasanya main serang aja kan, pengen Nah lebih gitu ya. langsung to the point kan. Sedangkan Saya ngapain perempuan ada kan di sini ya? Ini pemanis doang biar dia gitu. ya. Sedangkan perempuan kan butuh foreplay, ya. Foreplay ini apa sih? Foreplay ini adalah rangsangan pendahuluan, ya. Nah, kenapa perempuan butuh foreplay? Karena ada perbedaan anatomi alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau alat kelamin laki-laki, ya, itu kan bentuknya menonjol keluar.
ya. Dan seluruh penis itu adalah area yang sensitif, sehingga dirangsang seperti apapun, ya, dan posisi bercinta apapun, laki-laki akan lebih mudah mencapai orgasme. Dok, Tapi ini dokter janjian sama Ucak sebelumnya ya untuk sekanjak saya itu kode-kodein modus atau gimana? Tapi kalau alat kelamin perempuan, vagina, itu letak G-spotnya atau letak titik pekarangsannya itu di dalam rongga vagina, ya, sehingga tidak semua posisi bercinta bisa menguntungkan perempuan, ya, apalagi kalau perempuannya tidak dirangsang dengan optimal, tidak mendapatkan foreplay optimal. Nah, foreplay ini tujuannya apa? Tujuannya supaya tuh keduanya, laki-laki dan perempuan, bisa mengalami bangkitan seksual yang optimal, bisa sama-sama terangsang. Kalau laki-laki ditunjukkan dengan ereksi penis yang kerasnya makin optimal. Nah, kalau pada perempuan, bukti dia terangsang itu akan ada lubrikasi vagina. Nah, kalau foreplay-nya tidak optimal, maka vaginanya ini akan kurang basah. Jadi kurang lubrikasinya. Nah, kalau kurang basah, terus tiba-tiba si laki-laki langsung main penetrasi, akan terasa sakit kan? Bagaimana perempuan bisa menikmati mencapai orgasme gitu. Selain itu, ada sejumlah posisi bercinta yang tidak menguntungkan perempuan. Kenapa? Ada posisi di mana G-spot perempuan itu tidak terstimulasi dengan optimal, ya. Makanya perempuan itu lebih suka kalau posisinya woman on top, perempuan di atas. Kenapa? Karena perempuan bisa lebih punya kendali untuk mengatur ritme penetrasi. Kemudian dengan posisi woman on top, ereksi penis laki-laki itu akan tepat menstimulasi G-spot perempuan. Kenapa? Karena letak G-spot perempuan itu hanya 3 cm dari liang vagina. Jadi yang dibutuhkan bukan penis yang besar, tapi kekerasan ereksi penis yang berperan untuk membuat perempuan bisa mencapai orgasme. Itu, ya. Nah, itu adalah salah satu sebab kenapa perempuan suka berfantasi. Nah, sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan melakukan fantasi ini juga disebabkan karena kejenuhan, ya. Kita tidak bisa memungkiri yang namanya pernikahan bertahun-tahun, suatu hubungan pasti akan ada yang namanya kejenuhan. Nah, sebetulnya kejenuhan ini kenapa bisa terjadi? Nah, mungkin sebabnya karena aktivitas seksualnya itu-itu aja. Posisi bercintanya itu-itu aja, ya, lokasinya itu-itu aja, tapi pasangannya jangan sampai bosen, ya, itu bahaya. Baru mau bilang pasangan. Dok, tapi fantasi itu harus sama pasangan sendiri ya, Dok? Iya, ya harus lah. Jadi gini. Wah, bahaya nih. Mas, sabar Mas ya. Mas sabar ya. Aku sampai merah banget. Oke. Iya. Jadi gini ya. Fantasi seksual ini sebetulnya manfaatnya adalah untuk bisa meningkatkan keintiman, ya. Jadi berfantasi seksual bersama pasangan itu akan meningkatkan keintiman, ya. Kenapa? Karena fantasi seksual bersama pasangan ini, jadi ibaratnya kedua pihak ini punya rahasia bersama yang harus dibagi, mesti dikomunikasikan, ya. Misalnya si laki-laki, si suami nanya, kamu pengennya seperti apa sih? Atau juga sebaliknya nanya, kamu pengennya seperti apa sih? Pengen posisi seperti apa? Atau ketika bercinta ingin peran sebagai apa? Nah, itu mesti dikomunikasikan dan diwujudkan. Nah, dengan diwujudkan, maka ini akan menjadi usaha bersama yang akan meningkatkan keintiman dan akan membuat komunikasi seksual kedua pihak ini akan semakin terbuka. Dan kalau hal ini dilakukan terus-menerus, ya, saling berbagi fantasi seksual, kemudian saling mewujudkannya, maka akan bisa terhindar dari kejenuhan dan kebosanan, gitu. Tapi ingat, ya, yang mesti hadir di dalam fantasi seksual itu adalah sosok pasangan yang sah. Jangan sosok orang lain, jangan sosok mantan, apalagi public figure, gitu. Kalau yang hadir sosok mantan atau mungkin public figure
itu akan menciptakan ekspektasi yang semu, ekspektasi yang tidak mungkin diwujudkan, gitu ya. Dan ingat, berfantasi seksual ini tidak ada batasnya, tapi hati-hati dengan ekspektasi. Ekspektasi sometimes is a bitch. Kenapa? Misalnya ya, kita sudah menghadirkan sosok pasangan kita di dalam fantasi seksual kita, ya. Kemudian kita komunikasikan kepada pasangan kita. Tapi ingat, tidak semua ekspektasi yang ada di fantasi kita bisa diterima oleh pasangan kita atau bisa diwujudkan. Nah, kalau memang tidak bisa diwujudkan, ya jangan dipaksa. Gitu. Okay. Misalnya, fantasinya ingin bercinta di atas genteng pada saat hujan deras, ya nggak mungkin kan? Gitu. Siapa bilang? Oke dok, jadi intinya adalah tujuan dari fantasi seks boleh-boleh saja, asal tujuannya untuk meningkatkan intimasi dengan pasangan. Betul. Ya. Jadi yang dibayangin di sini mungkin ayah dan ibu, para suami dan istri, jangan mantan ya, jangan mantan atau pria-pria khayalan yang kita follow di Instagram gitu ya. Tapi pula hadir opa-opa Korea, jangan. Kalau misalnya kita cuman hayal-hayal doang tapi nggak dieksekusi, gimana tuh dok? Kadang kan mungkin ada hayalan, udah buru-buru dihapus, udah deh gitu kan, bisa jadi ya nggak? Gini ya, sebetulnya yang namanya sudah menikah ya tentu mesti terbuka, termasuk dalam hal komunikasi seksual ya. Nah, termasuk mengkomunikasikan fantasi ini. Jadi nggak apa-apa, utarakan kepada pasangan mengenai fantasi kita ya. Kemudian coba kedua pihak ini sama-sama berusaha untuk mewujudkannya ya. Kalau misalnya pihak yang satunya ini memang bisa menerima fantasi seksual tersebut, itu justru dengan sama-sama mewujudkannya ya, itu kan nanti akan membuat pasangan akan lebih banyak mengeksplorasi seksualitas dirinya masing-masing ya. Misalnya si perempuan menghayal berfantasi melakukan hubungan seksual dengan posisi perempuan di atas, atau mungkin dengan peran perempuan lebih dominan. Karena gini, berdasarkan penelitian ya, ketika perempuan ditanya fantasi seksual apa sih yang paling banyak dihayalkan oleh perempuan, adalah ternyata perempuan lebih banyak berfantasi kalau perempuan lebih dominan dalam hubungan seksual. Itu ya. Tapi eksekusinya malu-malu dok biasanya. Nah itu karena mungkin apalagi kita dalam sosiokultur timur ya, jadi yang memang perempuan tuh hanya sebagai objek ya, jadi sebetulnya nggak boleh. Ini dengan kemajuan zaman, yang namanya hubungan seksual, kehidupan seksual, kepuasan seksual adalah milik bersama, milik suami dan istri. Jadi bukan hanya milik suami atau milik istri saja gitu. Jadi memang harus sama-sama dikomunikasikan, itu diutarakan kemauannya apa, kemudian diwujudkan, berusaha diwujudkan gitu. Karena kalau andai kata misalnya disimpan ya, tidak diutarakan, itu kan nanti akan dongkol sendiri, akan menghayal tapi tidak ada ujungnya gitu loh. Akan marah-marah. Nah, betul. Jadi andai kata iya kamu. Iya. Karena bisa saja ya, ketika si perempuan mengutarakan fantasi seksualnya kepada suaminya ya, dan diwujudkan, mungkin hal ini bisa membuat si perempuan lebih mudah mencapai orgasme karena terwujud fantasinya gitu. Dok, tapi kalau misalnya nih, tadi kan dokter bilang sebaiknya bukan mantan dan bukan orang lain gitu kan, intinya nggak boleh halu ya dok ya. Tapi kalau kan namanya juga fantasi kan bisa seliar-liarnya gitu kan dok. Terus misalnya kebayangnya kayak trisam gitu, ini mungkin nggak boleh. Bukan saya dok. Ini pertanyaan aja. Nah gimana tuh dok? Karena namanya juga fantasi, kadang-kadang kita kan nggak bisa ada batas gitu kan, bisa aja kemana-mana gitu. Bisa lepas kendali ya. Oke, ini cukup sulit ya. Jadi, tapi pihak ketiganya ini orang lain yang kita kenal atau public figure? Ya nggak tahu. Kamu nggak tahu. apapun gimana? Ada bedanya nggak? Oke,
Oke, apapun Ada itu bedanya, ya. Dok? Karena ada kata yang pihak ketiganya ini orang yang kita kenal bahaya, karena kita punya peluang untuk bisa terkoneksi, ya enggak? Ya kan? Tapi kalau Make sense. orang yang tidak kita kenal, ya mungkin itu hanya sekedar angan-angan semata, gitu. Nah, Oke. gitu. Nah, tapi kalau misalnya fantasi seksualnya berupa threesome, meskipun tetap ada sosok pasangan kita yang sah di fantasi seksual tersebut, ya, sebaiknya ini tetap dikomunikasikan, ya, tetap dikomunikasikan, ya. Nanti kita lihat bagaimana penerimaan, ya, kepercayaan dan pengertian pasangan terhadap fantasi seksual kita, gitu. Nah, tentunya tentunya hal ini kembali kepada komitmen yang dibuat di awal, gitu ya. Artinya, kalau misalnya memang komitmen hubungannya eksklusif, ya udah, mohon coba itu dimatikan lah ya, dimatikan sosok itu, gitu kan. Tapi kalau misalnya komitmennya, ya tadi saya bilang non monogami, kemudian diutarakan kepada pasangannya dan pasangannya bisa mengerti, ya mungkin ada peluang untuk mewujudkannya di dalam realita. Tapi saran saya sebaiknya tidak, gitu, tidak diwujudkan, ya, karena kalau hanya sekedar fantasi oke lah, tapi jangan berkepanjangan, ya. Tetap saya yakin yang namanya hubungan, komitmen, pernikahan pasti semuanya ingin eksklusif, ya. Nah, oleh karena itu ketika berfantasi seksual tetap wujudkan sosok pasangan kita. Nah, ini juga ada salah satu sebab kenapa laki-laki atau perempuan yang sudah menikah masih berfantasi seksual. Nah, kadang-kadang fantasi seksualnya ini adalah mendambakan pasangannya dengan bentuk tubuh seperti ketika mereka awal bertemu, ketika awal pernikahan, ya. Kan banyak yang sudah menikah bertahun-tahun, laki-laki perempuan tidak lagi memperhatikan postur tubuhnya, ya. Kadang-kadang kan itu bisa membuat daya tarik seksual menjadi menurun, kan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya fantasi seksualnya ingin supaya sosok pasangannya hadir dengan postur tubuh yang dulu, nah ini lebih baik sebetulnya. Tapi tentunya ini bisa menjadi motivasi untuk pasangannya untuk bisa memperbaiki atau menjaga badan. Gitu. Setuju. Oke. Berarti tinggal cara menyampaikannya aja kali ya. Iya, Mungkin betul. butuh tolong dong balik ke ukuran dulu gitu. Langsung gitu aja Iya. kali ya. Nah, ini mungkin juga tugasnya kita nih, para istri, para suami. Iya. Ya mungkin istri ya yang mungkin setelah menikah terus kan hamil, punya 1, 2, 3 anak. Kadang-kadang bentuk tubuh memang tidak sesuai bayangan suami. Iya. Atau mungkin suaminya justru Betul. bilang, udahlah nggak apa-apa kamu apa adanya. Tapi kan sebenarnya namanya fantasi mungkin Iya, pengen yang dulu kita dulu lagi kecintaan gitu kan. Tapi mungkin Iya. gimana Mungkin tuh? mencintai apa adanya Cuma- juga tetap aja harus ada betul. usaha Setuju. gitu ya. Betul. Karena gini ya, kita tidak bisa memungkiri ya, pasti akan ada perempuan atau laki-laki lain yang lebih cantik atau lebih ganteng, ya. Nah, makanya supaya kita tidak berpaling, ya, makanya kita hargai hubungan kita dengan apa? Dengan menghargai tubuh kita sendiri. Gitu. Setuju. Meskipun sudah menikah bertahun-tahun, sudah punya anak, tetap jaga kondisi tubuh, termasuk suami. Karena suami ini kadang-kadang ya karena merasa sebagai suami, jadi kalau gemuk apa-apalah. Ingat ya, perempuan juga butuh sosok laki-laki yang perfect badannya. Ya, lagi pula. Tapi suami ibunya atau bantuin ngabisin makanan anak dong. Tapi ya, karena gini, laki-laki atau suami yang obesitas adalah sumber penyakit, ya, di mana akan terjadi gangguan pada pembuluh darah, ya, kemudian akan terjadi gangguan pada hormon testosteron. Dampaknya apa? Akan menyebabkan disfungsi seksual pada laki-laki. Laki-laki yang obesitas akan mengalami penurunan gairah seksual dan kesulitan untuk mendapatkan ereksi yang optimal, gitu. Karena obesitas nantinya akan membuka penyakit-penyakit seperti diabetes,
hipertensi, dan sebagainya. Jadi, baik itu perempuan maupun laki-laki, meskipun sudah menikah, tetap mesti jaga kondisi badan agar tetap sehat. Kenapa? Karena untuk melakukan hubungan seksual yang menyenangkan, yang ideal, tentu dibutuhkan stamina yang baik. Tidak ada gangguan fungsi seksual. Kenapa? Karena fungsi seksual ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh secara umum. Kalau misalnya tubuh kita ada penyakitnya, kita menderita penyakit kolesterol tinggi, kemudian ada darah tinggi, kemudian kita menderita diabetes, maka ini akan menyebabkan gangguan pada fungsi seksual. Kalau pada laki-laki adalah bisa terjadi disfungsi ereksi, ya. Pada perempuan sulit mengalami orgasme dan sebagainya, gitu. Terakhir, menurut dokter, tipsnya supaya kita bisa tetap berfantasi seksual yang secara sehat tuh seperti apa? Ya, oke. Jadi fantasi seksual adalah hal yang alami, yang wajar dilakukan oleh tiap orang, laki-laki, perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah. Karena hal ini didorong oleh hormon seksual, ya, didorong juga oleh stimulasi dan pengalaman seksual sebelumnya. Nah, fantasi seksual ini tidak ada batasnya dan kita bebas berkreasi dengan fantasi kita. Asalkan tetap hadirkan sosok pasangan yang sah di dalam fantasi kita dan komunikasikan kepada pasangan kita mengenai fantasi kita tersebut, ya. Kemudian bersama diwujudkan. Nah, dengan mewujudkan fantasi seksual tersebut, maka akan meningkatkan keintiman dan ini akan menjadi sebuah usaha yang nantinya akan membuat pasangan ini akan semakin terbuka dalam hal komunikasi seksual yang nantinya akan bisa menghindari atau mengatasi kejenuhan. Tapi ingat, tetap hati-hati dengan ekspektasi karena sometimes ekspektasi is the bitch. Ya, jadi kalau ekspektasinya berlebihan, ya, jadi tidak mungkin dipaksakan kepada pasangan atau dilakukan bersama, jangan dipaksakan. Dan ingat, berfantasi seksual lebih baik dibandingkan menonton film porno. Jadi hindari nonton film porno, ya. Terima kasih banyak Dokter Haikal untuk ngobrol-ngobrol sama Mas. Terus boleh di sini kan ada 300-an nih. Nah, boleh juga langsung follow juga @Dr. Haikal, Haikal Ansari. Bener ya, Dok, ya? Jadi langsung aja di follow karena kontennya bermanfaat banget, sangat edukatif buat buat kita sebagai pasangan muda gitu ya. Jadi kita bisa tahu hal-hal yang tadinya mitos dan bisa membandingkan dengan faktanya itu seperti apa. Satu lagi kalau boleh aku tambahin, yang penting kan tadi keterbukaan juga ya, berarti ya kalau kita mengutarakan dan terbuka sepenuhnya dengan pasangan adalah latihan terbuka untuk urusan apapun dalam relationship-nya. Setuju, Mas. Oke, baik. Sampai ketemu lagi Dr. Haikal. Terima kasih banyak. Stay safe. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Stay safe. Bye. Bye.